Bisa juga dengan zero based budgeting. Zero based budgeting ini di beberapa perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah lama beroperasi gitu ya, biasanya cost sensitivity-nya berkurang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa berkaca pada bisnisnya sendiri gitu ya. Apakah saya ini cost sensitivity saya itu juga mulai pudar gitu ya. Setiap tahun budgeting. Oh ya, marketing harus sekian persen. Terus kemudian biaya material harus sekian persen. Nah, di beberapa perusahaan dia juga bisa melakukan inisiatif namanya zero based budgeting. Jadi semua orang itu dianggap kita ini baru mau memulai bisnis gitu ya. Seakan-akan bisnis ini dari nol. Terus kemudian orang ditanya, biaya ini perlu atau enggak? Kalau enggak perlu ya sudah, enggak perlu dikeluarkan itu ya. Nah, sehingga akan menambah cost sensitivitas kita akan naik gitu ya. Kita akan memulai itu benar-benar dari pemutihan gitu, dari nol lagi. Yang perlu kita keluarkan, yang benar-benar perlu kita keluarkan, kalau nggak perlu sudah nggak akan kita budgetkan gitu ya. Nah itu biasanya inisiatif-inisiatif yang kayak gini ini di perusahaan besar bisa menurunkan biaya sekitar 5-10% itu ya. Itu kan berarti kan otomatis akan terkonversi ke margin. Nah itu bisa juga jadi salah satu inisiatif. Purchase strategi juga itu jadi si inisiatif untuk menurunkan variable cost. Nah, biasanya teman-teman di dunia bisnis kita ini jarang yang memikirkan benar-benar serius dengan purchase. Biasanya teman-teman masih bergantung pada single supplier, terus kemudian suppliernya mau ngapain aja terserah gitu ya. Oh, sorry ya, aku nggak bisa kirim ya, agak telat ini karena sudah kita nggak punya bargain power apa-apa. Akhirnya kita lost sales lah atau misalnya kenaikan harga, terus kita juga nggak bisa bargain, akhirnya margin kita turun. Nah, ini jarang kita yang juga memikirkan purchase strategi ini secara serius. Nah, kalau purchase strategi dipikirkan secara serius, ada kemungkinan ada 3 atau 4 KPI yang bisa kita dapatkan dari sana. Satu, penurunan price, harga kita kulak, gitu ya, harga kita beli. Kedua, dari lead time. Contoh misalnya saya yang ngirim itu biasanya itu supplier baru bisa setiap bulan, gimana kita cari yang bisa ngirim setiap minggu. Nah, kalau sudah 1 bulan dan ke 1 minggu kan kita bisa mengurangi inventory, uang diam kita yang mengendap kan 3 minggu itu. Nah, itu kan bisa diputar kalau kita mau mau re-engineering gitu ya. Setelah lead time ada juga term of payment yang biasanya kita beli terus kita bayar karena kita volumenya mungkin kita kumpulkan, kita konsolidasi loh kok volumenya gede juga ini ya. Ya kita bergen ke supplier, bahkan di beberapa perusahaan juga melakukan tender. Term of payment-nya juga dimainkan. Gimana caranya? Seingat saya kalau nggak salah Sampurna Unilever itu kalau dia membayar ke suppliernya itu sekitar sudah 90-120 hari, berarti 3 bulan sampai 4 bulan itu ya. Jadi kan di dunia itu kan sudah menggunakan sumber daya orang lain gitu ya. Dia tidak perlu menggunakan sumber dayanya sendiri. Inventory management biasanya saya temui di beberapa klien, apalagi yang bisnisnya tumbuhnya memang organik dari benar-benar awal, dari benar-benar nol, biasanya inventory itu over sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi bisnis owner ini biasanya punya kecenderungan semakin stokku banyak semakin aman. Hati ini semakin ayem gitu ya, semakin tentram itu ya. Padahal kalau diteliti biasanya teman-teman ini overstock atau stok yang berlebih itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 sampai 6 bulan ini kalau diuangkan teman-teman itu bisa membuka cabang itu 3, 4 gitu. Sementara kita nggak paham bahwa saya itu overstock sekitar 3 sampai 6 bulan. Belum lagi stok itu kalau mau didefinisikan, ada yang dead stock juga gitu ya, ada yang overstock, ada yang produk-produk yang nggak perform, yang turnover-nya sangat jarang gitu ya. Nah, akhirnya dead stock juga nambah itu setiap tahun karena handling, karena apapun yang akhirnya itu membuat produknya jadi nggak perform. Nah, inventory juga menjadi salah satu inisiatif yang perlu dikelola gitu ya. Productivity ya seperti yang saya ceritakan tadi.